Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getco, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, kedelapan SIM, ke-9 TBLA, ke-10 JAR, ke-11 BIRT, dan terakhir Tugu. Dua ini yang di request. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang ditutup di harga 560 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dikatakan net sell. Walaupun memang di hari Jumat ada baru net buy. Kalau di broker semuanya TAPJI di distribusi. Sebelum ke teknikal TAPJI, mau lihat dulu harga komoditas CPO yang masih belum mampu naik. Perkiraan saya waktu itu tuh kan ada indikasi pola ascending triangle, ternyata gagal ya. Sempat breakout di akhir Mei tapi kemudian masuk lagi atau turun lagi di bawah 4000. Dan inilah kalau bulan ini kita lihat, kalau dia jebol bulan ini 3850 gagal. Bulan ini harus bisa Juli ini ya tembus lagi 4000 dan ya mudah-mudahan indikasinya malah terjadi pola cup and handle yang lebih pendek bisa seperti ini ya, atau nanti di atas juga bisa nih. Kalau memang di atas ya berarti kan harus tembus 4070, bisa seperti ini juga nanti ya. Mudah-mudahan lah ya, dengan catatan ya jangan turun lagi di bawah 3850. Dan untuk harga TAPJI itu masih sideways. Aduh, lama juga ya. Cuman Bapak Ibu perhatikan tuh, MACD-nya sudah melandai ke atas, golden cross, volume juga lumayan bagus. Setiap membentuk candle hijau, volume besar. Setiap membentuk candle merah, volumenya kecil. Cuman ya itu belum momentum. Harga TAPJI ini mirip-mirip dengan CPO. Dia sempat naik di akhir atau di awal Juni terus turun lagi dan sideways. Nah, tinggal nunggu momentum harga CPO ini naik, mungkin ya minimal gak usah 4080, di 4000 aja udah cukup oke tuh ya. Kalau pandangan saya nih 4000 tembus sudah titik amannya untuk harga CPO. Dan begitu juga harga TAPJI. TAPJI kan sudah bagi dividen, dividennya 10% kalau nggak salah ya, lebih ya 14% ya. Dan sekarang koreksi ya wajar, tinggal nunggu lihat lah momentumnya. Kalau dia tembus 590, nah itu aja ya. 590 tembus sih aman, menarik lah dia untuk TAPJI. Mudah-mudahan bulan ini ya. Risknya kecil, 540 support kalau Bapak Ibu berminat. Kalau saya saat ini saya belum dulu. TAPJI dulu sudah saya rekomendasikan waktu di 550 dan saya sudah TP di area 575, 5% aja saya dapat itu, ya udah saya nggak perhatikan lagi, saya TP aja karena melihat kondisi seperti ini kayaknya lama bergeraknya. Jadi saya skip, cari saham lain aja. Ya lebih ke komoditas batu bara, oil, minyak, gas, nikel daripada CPO. Belum kayaknya CPO. Mending kita ketinggalan dulu lah. Tunggu TAPJI ini sudah bergerak di 590, itu tarikan pertama Bapak Ibu bisa masuk area itu ya. Ini terminal atau stop pertamanya ya. Setelah di bawah nih, di area ini bisa Bapak Ibu beli. Area mana itu? Ya 590, 580, 600 ini. Nanti area ini kalau dia buy on breakout ya lihat nanti. Kalau ISG-nya bullish, harga CPO-nya bullish ya bisa di area ini. Terakhir belinya ya. Di sini bisa beli tapi lambat gerak. Kalau mau sabar boleh ya. Di area 560, 540 tuh bisa juga area beli. Stop loss saja jebol 540. Atau nanti beli kalau dia sudah bergerak di atas 580, 590, 600. Jangan nanti sudah di 630, 640 baru mau beli ya. Maksimal beli ya di area resisten pertamanya ini 580, 590, 600. Setelah itu skip ya, kecuali trading pendek. Itu aja untuk TAPJI. Lanjut saham kedua ada DSNG yang ditutup di harga 620, menguat 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya DSNG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ternyata jebol juga ya. Nih gambaran saya tuh ya. Jadi kondisi seperti minggu ini, kalau minggu ini dia break lagi 650 nya atau 640, oke tuh cukup aman. Kita lihat aja, ini bisa jadi
swing low-nya. Minggu kemarin swing low dan siap-siap swing high. Ya, dan ini bisa jadi pola pattern flag. Jadi kondisi sekarang untuk DSNG kalau pandangan saya sih belum lah. Ya, siapa tahu dikasih koreksi. Cuman ini volumenya rapi ya, seperti sisir. Apakah ini repo atau memang saham di crossing aja, di maintain, kan saya nggak tahu juga seperti apa karena juga nggak perhatikan. Tapi kelihatannya kondisi sekarang ya ada berpotensi untuk menguji lagi 640-nya. Tapi takutnya naik dikit 640 terus dia turun EMA 200. Kalau pandangan saya itu, kalau ISG-nya belum saatnya bangkit juga ya, bisa ke 590 580 dulu dia. Naik dikit, ya ini gambarannya terus koreksi. Area EMA 200 nih menarik untuk spekulasi buy. Kalau dikasih ya. Tapi kalau dia rebound gimana? Ya tergantung Bapak Ibu. Siap nggak kalau buy on breakout? Kalau beli harga sekarang tuh nanggung. Kenapa? Takut naiknya cuma sesaat, tiba-tiba lagi turun lagi ke bawah, kan sayang. Atau beli buy on breakout, ya semua strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Maka itu Bapak Ibu harus mencoba, jangan takut rugi. Namanya belajar tuh pasti ada ruginya, trial errornya, tapi sebagai pengalaman. Kalau takut ruginya besar, ya pakai dana-dana kecil yang seberapa Bapak Ibu sanggup untuk misalnya nggak sesuai trading plan itu stop loss. Jadi nggak harus juga satu lot atau 100.000, sejuta. Ada juga yang berani 10 juta, 30 juta, 100 juta. Asal berani cut loss nggak. Kadang kan yang kita nggak berani itu cut loss. Nah, itu. Jadi nominalnya berapa sih mulai belajar trading itu? Ya menyesuaikan profil resiko Bapak Ibu. Seberapa sanggup Bapak Ibu atau seberapa disiplin Bapak Ibu cut loss kalau misalnya nggak sesuai plan. Nah itu. Ada yang mungkin 1 lot, 10 lot, 100 lot, 1000 lot, 100.000 lot, 10.000 lot. Nah, ya tergantung. Jadi setiap orang pasti beda-beda. Yaitu kuncinya harus belajar trial dan error. Pasti bisa nggak? Seharusnya sih kalau niat belajar, mau berubah, maksudnya berubah ya menyesuaikan, harus disiplin, ya bisa. Ya, nggak ada yang nggak bisa namanya itu ya. Seperti itu untuk DSNG saat ini. Kalau saya lebih ke wait and see, nunggu sekalian di bawah aja. Kalau menurut saya bisa naik sebentar terus koreksi. Atau lihat aja lagi lah. Kalau dia 640 bergerak di atas itu aja bisa juga aman. Ya kita lihat aja. Lanjut. Ada BWPT yang ditutup di harga 50, terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau Bapak Ibu perhatikan kuartal satunya menurun ya. Net income-nya tapi naik. Penjualannya turun. Gross profit-nya, operating expense-nya naik, net income-nya naik ya. Sudah plus loh, IPS-nya dari 0 minus plus. Yaitu yang dibilang laporan keuangannya cukup oke kemarin ya. Kuartal satunya itu makanya dia naik sempat kan BWPT. Terus kalau dilihat dari broker summary-nya, BWPT memang terlihat ada satu broker yang akumulasi si YB 27.000 lot dan si IF 9.000 lot. Yang selebihnya nih tipis-tipis dan kebanyakan broker retail yang jualan. Nah ini ya waktu itu kuartal satunya kan laporannya itu di Maret kalau nggak salah ya. Itu makanya tadi BWPT laporan keuangannya bagus, IPS-nya tiba-tiba jadi plus, PER-nya turun, PBP turun, DER turun, ROA naik, ROE naik, akhirnya ditarik naik. Tapi habis itu kempes lagi di 50. Nah, itu. Ya, biarpun laporan bagus, kalau memang belum saatnya naik, malah dibawa turun lagi ya. Kita nggak tahu kuartal kedua. Kalau bagus mungkin ditarik naik lagi. Kita lihat lah ya. Kalau dia, ini kan mau rilis laporan keuangan nih di Juli Agustus. Kita lihat nih 1-2 minggu ke depan nih, tembus nggak 55, 56. Kalau tembus ya itu menarik. Kalau menurut saya ada sentimen bisa rilis laporan keuangannya bagus. Ya tinggal tunggu nanti BPT tembus 55, 56 dulu. Lanjut ada Getsco yang ditutup di harga 85 menguat 1,19%. Kalau Getsco masih minus ya, walaupun turun, IPS-nya minusnya turun, tapi belum bisa cetak profit selama 2 tahun, 2 tahun ke belakang.
2023 2024 ya. Jadi belum lah untuk Getsko. Kalau broker summary-nya Getsko ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja katanya Getsko ini lebih ke grupnya Pak Prayogo Pangestu. Kalau grupnya Pak Prayogo Pangestu jalan, dia sih nggak peduli laporan keuangan. Kalau Getsko ya kita lihat. Pandangan saya grup Pak Prayogo minggu ini masih akan digoreng. Jadi perhatikan Getsko kalau misalnya brand naik, BRPT naik, Cuan naik, Tepia naik, PTRO naik, Getsko naik, minimal dikasih 3% sampai 5%. 90 tuh potensi disentuh ya. Bapak Ibu perhatikan juga bandar detektor Stockbit itu normal akumulasi, ada small tapi nggak masalah ya. Lebih condong arahnya ke atas kalau Getsko. Getsko ini ngikut sama grupnya Pak Prayogo. Mereka Getsko nggak peduli itu harga CPO biasanya. Nah, apalagi candlenya udah cukup oke nih. Ya, mestinya rebound. 8892 itu ada potensi minggu ini. Tapi disclaimer ya, supportnya jauh 78. Lanjut, ada LSIP yang ditutup dari 810 menguat 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, lihat finansialnya LSIP cukup bagus, net income-nya naik ya. 2 kali lipatnya ya, 100% ya ini naik dari 111 ke 269. IPS naik 2 kali lipat, terus PER-nya turun, ROE-nya naik, ROA naik. Nah, coba lihat dengan TAPI karena ada yang kemarin komen kalau nggak salah saya baca tuh dia bingung salah satu penonton mana yang bagus TAPI atau LSIP. Ya sama aja sih kalau Bapak Ibu melihat seperti ini ya. Nih salesnya 1,9 juta, kalau LSIP salesnya 800-an ya. Asetnya tapi sama, asetnya sama besar. Net income 370. TAPJI, LSIP lebih besar ya. Tapi kalau pandangan saya lebih memilih TAPJI. Karena kalau nggak salah kebun-kebun LSIP tuh banyak yang tua bilangnya. Cuman nggak tahu ya apakah sudah ada yang mudanya tuh sudah bertumbuh, karena kalau nggak salah tahun berapa tuh ada replanting. Nah, kalau itu sudah bertumbuh atau berbuah atau ya sudah bisa dipanen ya oke juga nih LSIP ya. Tapi secara fundamental saya lebih memilih untuk TAPJI. Tapi ini disclaimer, ini pandangan saya aja ya. Tapi disclaimer. Nah, itu LSIP asing net buy. Kalau di broker semuanya LSIP ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, LSIP juga sepertinya saatnya bangkit lah, mungkin ya, mudah-mudahan lah ya. Tapi untuk kondisi sekarang dia harus melewati perbatasan atau persimpangan jalan dulu 840 830-nya ini. Kalau Bapak Ibu hitung polanya atasnya ini sudah tercapai. Nah, ya. Jadi lewat dulu persimpangan jalan 840 baru sinyal-sinyal reversal. Kebetulan situ ada trend line downtrend ya. Tembus 850 80 baru persimpangan jalan. Tapi ada sinyal reversal lah untuk LSIP ya. Berpotensi minggu ini harusnya kalau melihat MACD-nya sudah golden cross arah atas, bar chart delta juga meningkat, akan uji 825 840 untuk LSIP. Time frame weekly-nya kurang bagus. Candlenya volume juga belum ada cukup signifikan. Nah, ini ya yang saya malas nih, kalau di time frame weekly-nya tuh udah kelihatan nggak terlalu signifikan. Tapi Bapak Ibu perhatikan di time frame bulanan, ekornya panjang dan candlenya ini bisa dibilang doji atau inside bar. Tembus 850 itu cukup menarik dia minggu ini untuk LSIP. Itu aja. Lanjut. Ada AALI yang ditutup di harga 5.400 menguat 1,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, AALI lumayan juga ya. Laporan keuangannya cukup bagus nih. Naik-naik tipis labanya. Langsung saja kata nikahnya, AALI itu ada pola Morningstar. Kalau dia tembus 5.500-nya hari ini atau besok menarik. Target kenaikannya AALI sampai 5.700 5.800. Kita lihat risknya kecil kalau Bapak Ibu berminat. Jebol 5.300 atau 5.250
buang aja di 5.200 atau 5.150. 5%. Tapi kalau ini jalan 4% aja ya, 4,5%. Kalau ini jalan Bapak Ibu tuh ada potensi upset 8%. Risk reward 1:2. Kalau berminat AALI. Itu aja. Lanjut. Ada SSMS yang ditutup di harga 1025 menguat 2,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka responnya SSMS diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. SSMS 5 hari perdagangan dia turun dan gagal menembus 1050. Tapi kalau hari ini tembus 1050, kalau Bapak Ibu nekat beli aja atau nekat beli duluan, tapi supportnya agak jauh 960 untuk SSMS ya. Kalau ditanya saya menarik nggak SSMS, kurang menarik, skip aja ya. Atau ya tadi tunggu atas, kalau dia tembus 1050 baru Bapak Ibu perhatikan, atau cari saham yang lain aja lah. Kurang menarik walaupun ada akumulasi untuk SSMS. Lanjut, ada SIM yang ditutup di harga 362 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka responnya SIM di distribusi. Langsung saja katakannya SIM di support. Ini dia sempat jebol terus naik lagi, aman. Harusnya aman. Ya, karena minggu kemarin dia 2 hari perdagangan tuh kembali menembus 360. Titik amannya 358, jebol itu buang aja. Kalau Bapak Ibu perhatikan, volume juga meningkat, MACD sudah golden cross. Tapi terlihat memang ada big distribusi. Tapi kalaupun big distribusi nggak jebol support ya nggak masalah. Jangan terkecoh. Waduh, big distribusi nih jual aja. Padahal dia belum jebol support. Kita itu walaupun big distribusi harus ada titik konfirmasi, misalnya jebol support ya udah besok misalnya ya hari ini jebol support 358, 36, 352, 354 buang aja udah. Karena melihat kemarinnya big distribusi hari Jumat minggu lalu. Ya udah kalau hari ini jebol turun ya udah selesai. Itu aja. Selama nggak jebol support ya biarpun big distribusi biarin. Ya jangan terkecoh. Itu. Ya kalau kita terkecoh dengan bandar detektor ya selesai. Bisa aja waduh big distribusi dibuang. Dia rebound. Kejar atas. Ternyata akumulasi. Dia turun. Nah kan bingung. Nah itu harus punya plan. Dalam trading tuh harus punya plan. Kalau investasi ya harus punya plan investasinya juga. Seperti apa? Misalnya ya kalau tahu harga wajarnya dia turun ya tinggal strategi average down. Atau seperti apa. Kan ada plan. Gak cuman modal feeling doang. Itu ya. Untuk SIM kita lihat aja. Kalau tanya saya mau beli nggak? Ya ada saham yang lain lebih menarik daripada SIM. Itu aja. Lanjut, ada TBLA yang ditutup di harga 620 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya TBLA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. TBLA baru bagi dividen dia tanggal 25 Juni kemarin, dividennya 46%, lumayan ya. Dividen trap dia ya 6% ya, sesuai, mungkin gak nutup dividennya. Kalau market mendukung bisa ditutupnya gap dividen. Kita lihat minggu ini. Ya. Untuk TBLA, gimana yang mau beli, menarik gak harga sekarang? Ya supportnya 600 pakai ini aja. Menarik, risknya kecil gak nyampe 5%. Naik gaknya itu yang kita pertanyakan kan, cepet gak kira-kira bisa naik gak dia minggu ini? Kalau melihat seperti ini. Ya, kalau saya belum lah, wait and see aja lah. Kalau Bapak Ibu mau ya ini risknya kecil. Misalnya nih, insting Bapak Ibu atau feelingnya, intuisinya. Oh ini TBLA kayaknya rebound deh. Ya udah plannya seperti itu. Supportnya 600. Silahkan kalau mau beli. Untuk TBLA ya. Kalau saya masih belum lah. Kalau melihat candle rejection seperti ini ya ada berpeluang memang rebound untuk TBLA. Tapi lebih baik skip aja lah daripada maksa. Lanjut. Ada JAR yang ditutup di harga 290, terkoreksi 4,6%. Kalau dilihat data asing net sell, bukan semuanya JAR di distribusi. Waduh, ini buangan nih Bapak Ibu perhatikan. Yang nampungnya broker-broker retail, yang jualnya cuma satu broker, 123.000 lot, CNI, BNI Sekuritas. Langsung saja ketarikannya JAR, waduh jelek JAR. Minggu lalu sempat naik dia ya, dari 300 dia naik ke 350 tuh. Lumayan naiknya 15% ya.
14%, terus naik lagi, habis itu dibantai turun lagi, habis ya. Ya seperti saya bilang ya, kalau beli JAR tuh mending beli di support daripada kita beli saat dia naik. Kenapa? Ya itu, dia sering mancing. Soalnya saya tuh pernah satu kali kegocek JAR ya, saya beli pas buy on breakout, saya lihat bid offernya, wah ini kayaknya ditahan mau diguyur, ternyata benar, habis itu diturun-turunin. Nah itu makanya JAR lebih baik beli saat koreksi. Nah ini dia sempat ke 27, ke 280 kan, terus naik lagi 290, dikasih 3% tuh. Ya itu, beli saat koreksi yang cukup dalam. Nanti misalnya dia koreksi lagi besok, coba di 260, 250, itu aja. Kalau seperti ini distribusi enggak? Kelihatannya iya, distribusi lanjutan. Bapak Ibu tadi kan lihat tuh ada distribusi. Jadi skip aja dulu untuk JAR ya saat ini. Lanjut, ada BIRD yang ditutup di harga 1485 menguat 1,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya BIRD ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. BIRD habis bagi dividen, dividennya 91,6%, koreksinya kemarin 4,8%, lumayan ya. Dapat spare berapa persen tuh? Dapat spare hampir 2% ya. Bahkan ketutup dapat profit ya. Low-nya di 1460 dan harga sekarang tutupannya di 1485. Lumayan ya, dapat 2%. Ketutup nggak gap dividennya? Potensi ditutup. Kalau pandangan saya potensi BERT nutup gap dividennya, akan bergerak kembali di atas 1500. Kita lihat minggu ini untuk BERT. Tapi disclaimer ya, kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, pakai supportnya 1450. Pandangan saya ada potensi nutup gap dividennya 1550. Ya bahkan bisa jadi kembali uptrend untuk BERT. Bukan uptrend cepet ya, tapi reversal lah, kembali balik ke arah untuk BERT. Lihat minggu ini kalau dia bergerak di atas 1500-an udah menarik untuk BERT. Lanjut saham terakhir ada Tugu yang ditutup di harga 1055 menguat 2,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Tugu di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Tugu kembali rebound, tembus lagi 1030-nya, dan kondisi seperti ini ya udah nih arahnya atas, lebih condong ke atas. 1100 ada potensi 1-2 minggu ke depan. Gak usah targetkan minggu ini, 1 minggu 2 minggu ke depan arahnya 1100. Supportnya masih sama, pakai 1000. Nah ini yang sering saya bilang ya, Bapak Ibu ingat, saham-saham kalau ketemu support psikologis angka genap, misal 1000 itu kan angka genap dan bisa dibilang tuh psikologis. Nekat aja ya, nekat aja beli. Kalaupun cut loss ya paling 3% 4%, udah. Dan ini dia rebound ya, pokoknya ingat aja 1100 atau 2000, 1500 itu biasanya angka-angka yang level-level saham biasa mantul. Kalaupun mantulnya nggak tinggi, nggak reversal, pasti ada mantulnya. Minimal Bapak Ibu dikasih 3%, 4%, 5%. Jadi seperti itu aja untuk Tugu. Kalau pandangan saya melihat time frame weekly-nya juga cukup bagus. Pola morning star-nya bagus, volume juga meningkat, dan dia membentuk higher high, higher low di time frame weekly-nya. Mestinya ke atas, bisa jadi double bottom, tapi itu masih jauh. Jangan terlalu berharap dulu seperti ini. Double bottom kan sampai 1280 belum. Pokoknya Bapak Ibu targetkan aja kalau bisa 1150, 1100 itu udah cukup aman ya untuk Tugu. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.